Haleluya. Selamat malam bagi kita semua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam rangkaian doa kita 10 malam, di mana kita meminta Tuhan penuhkan kita lagi dengan Roh Kudus-Nya. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan kita, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan lagi bagi kami. Kami bisa memuji Tuhan, kami bisa mendengar firman, bahkan kami bisa menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja dalam doa kami nikmati hadirat Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya kuasa-Mu bekerja bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap terima firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan kita, terlebih dahulu kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Puji Tuhan, perkataan ini adalah perkataan Yesus ketika Dia masih ada bersama dengan murid-muridnya. Dia mengatakan bahwa aku akan minta kepada Bapa. Dia menjanjikan bahwa setelah kematian, kebangkitan, dan kemudian dia naik ke sorga, murid-murid akan diberikan penolong yang lain. Siapa penolong itu? Itulah Roh Kudus. Waktu perkataan ini diucapkan, ini masih dalam bentuk janji. Tapi kemudian setelah Yesus dimuliakan, Yesus mati, bangkit dan naik ke sorga. Maka kemudian firman Tuhan yang kita tahu, yang kita baca di dalam Kisah Rasul, di situ Roh Kudus dicurahkan. Roh penolong. Roh penolong. Janji yang sudah diucapkan Yesus kemudian digenapi. Roh Kudus turun atas murid-murid pada waktu itu. Namun kemudian kita perlu mencermati bahwa ketika Yesus memberikan janji itu, dia katakan supaya Ia, yaitu Roh Kudus itu, menyertai kamu selama-lamanya. Jadi ketika Roh Kudus dicurahkan, maka Dia akan bekerja waktu itu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus diberikan supaya Ia menyertai kita. Roh Kudus diberikan supaya Ia menjadi penolong bagi kita. Dan Dia diberikan kepada setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Kemudian kalau kita maju lagi, ayatnya yang ke-17, di situ dikatakan, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus yang diberikan itu bukan hanya menyertai kita, tapi Dia dikatakan akan diam di dalam kita. Dia akan tinggal di dalam kita, orang-orang yang percaya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Dia bukan hanya menyertai, tetapi kemudian Dia juga dikatakan tinggal di dalam kita, diam di dalam kita. Berarti ternyata saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya satu pribadi yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Kita punya Roh Kudus
yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Bagi saudara yang mungkin merasa engkau sendiri, bagi saudara yang mungkin merasa engkau tidak punya siapa-siapa, firman Tuhan malam hari ini kembali mengingatkan kita, ingatlah engkau tidak sendiri. Ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita. Ada Roh Kudus yang diam di dalam kita. Dan Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Sampai kapan? Selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kembali. Kalau maju lagi ayat yang ke-18 dikatakan di situ, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ini janji Tuhan. Bahwa ketika Dia naik ke sorga, Dia akan datang kembali. Jadi ketika Roh Kudus diberikan kepada orang percaya, sampai selama-lamanya, sampai kapan? Sampai nanti Yesus datang kembali. Haleluya. Sampai Yesus datang kembali, ada Roh Kudus yang bersama dengan saudara. Ada Roh Kudus yang diam di dalamku. Ada Roh Kudus yang menyertai kita semuanya, dimanapun kita berada. Jadi kalau Dia ada bersama-sama dengan kita, kalau Dia tinggal, kalau Dia diam bersama dengan kita, berarti artinya kita tidak pernah sendiri. Dan apapun yang kita hadapi, mengertilah, percayalah bahwa Dia pun tahu apa yang kita hadapi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaanmu, apapun situasinya, apapun yang engkau hadapi, ingatlah ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan engkau dan Dia selalu menyertai engkau. Jangan pernah merasa sendiri. Jangan pernah merasa tidak punya siapa-siapa. Ayat yang 18 dikatakan, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Yesus ingin memberikan pengertian kepada murid-muridnya bahwa Roh Kudus yang akan diberikan itu, Roh Kudus yang kemudian sudah diberikan kepada kita itu, Dia akan berfungsi, Dia akan bertugas, Dia akan melakukan apa yang Yesus sudah katakan. Dia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Yatim piatu berarti orang yang tidak memiliki orang tua. Orang yang sangat dekat, orang yang dimana anak bisa mengadu, orang yang dimana anak bisa meminta perlindungan, dan tugas itu bisa dilakukan oleh Roh Kudus. Bahkan lebih dari apa yang manusia bisa lakukan, karena Dia Tuhan. Roh Kudus adalah pribadi Allah. Jadi mari kita menyadari bahwa ketika Roh Kudus ada di dalam kita, Dia diam di dalam kita, Dia bersama-sama dengan kita. Artinya kita tidak pernah sendiri. Dan biasanya kalau kita merasa kita sendiri, kita bebas melakukan apa saja yang mau kita lakukan. Tapi mari kita belajar dari firman Tuhan ini bahwa ternyata kita tidak pernah sendiri. Ada Roh Kudus yang di dalam kita. Oleh sebab itu, mari kalau kita sudah tahu bahwa senantiasa ada Roh Kudus di dalam kita, maka ketika engkau bersikap, ketika engkau bertindak, ketika engkau berbuat, ingat, engkau tidak sendiri. Akan beda perlakuan yang akan kita buat ketika kita sendiri dan ketika ada orang yang bersama-sama dengan kita. Kalau Roh Kudus bersama-sama dengan kita, ingatlah jangan buat tindakan, perbuatan yang engkau rasa engkau bisa menyembunyikannya. Karena ternyata tidak bisa. Dia tinggal di dalam kita. Dia ada di dalam kita. Jadi apapun yang engkau buat, bahkan apapun yang ada di dalam hatimu, Dia tahu. Dia tahu. Apapun kesesakan yang ada di dalam hatimu, Dia pun tahu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tinggal bagaimana maukah kita mengkomunikasikannya, menyampaikannya. Dia tahu. Dan Dia mau menolong kita karena Dia penolong. Roh Kudus itu penolong. Roh Kudus itu penolong bagi setiap kita. Oleh sebab itu, baiklah kita menjaga hidup kita sehingga mau dilihat orang
atau tidak dilihat orang, kita tahu ada Roh Kudus yang bersama dengan kita, sehingga sikap dan perbuatan kita akan tetap sama. Mau banyak orang, mau tidak ada orang, mau sendiri, mau bersama-sama dengan yang lain, ingat, Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Sehingga itu menjaga kita. Kesadaran bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Biar itu membuat kita pun dalam melangkah, dalam bersikap, dalam bertindak, kita akan melakukannya ya sama seperti bagaimana seharusnya kita bersikap di depan orang. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang disembunyikan. Yang kemudian bahwa Roh Kudus diberikan sebagai pribadi yang sangat dekat dengan kita. Di ayat yang ke-18 tadi, bahwa dia dikatakan bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Roh Kudus diberikan sebagai pribadi yang bisa begitu dekat dengan kita. Sebebas kita berbicara kepada orang tua kita, sebebas itulah kita pun bisa menyampaikan apapun kepada Roh Kudus. Sebebas itulah kita menyampaikannya kepada Roh Kudus. Jadi apapun itu tidak terbatas. Bahkan kita bisa sampaikan sesuatu kepada orang tua. Dia mau menolong tapi dia tidak punya kemampuan. Tapi Roh Kudus, dia mau menolong kita. Tapi ingat, dia juga punya kemampuan untuk menolong kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau ada hubungan yang sangat dekat antara kita orang-orang percaya dengan Tuhan. Yesus sudah di sorga, di bumi, di dunia ini. Roh Kuduslah yang menjadi penolong kita. Roh Kuduslah yang akan selalu menyertai kita sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, apapun keadaannya, saya katakan tadi bahwa kita tidak sendiri. Ingat itu, dia ada di dalam kita. Seberat apapun, ingat itu, dia ada di dalammu dan engkau bebas menyampaikan apapun itu kepadanya. Karena kalau dia menyertai kita, maka dia akan memberikan jalan bagi kita. Apapun itu, dia akan membawa kita, dia akan menuntun kita, dia akan menyertai. Namanya menyertai kan berarti dia selalu ada. Dia selalu ada bagi kita. Dan kalau kita disertai oleh Tuhan melalui Roh Kudusnya, maka kita pun akan melihat bagaimana perkara-perkara yang mungkin tidak pernah terpikirkan, tapi itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau dia menyertai kita, maka dia akan menolong kita, maka dia akan turun tangan. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasalnya yang ke-39, contohnya orang yang disertai Tuhan, Kejadian pasal yang 39, ayat yang pertama saya mulai baca, 39 ayat yang pertama. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf dia jauh dari saudara-saudaranya, jauh dari orang tuanya. Dia adalah orang buangan di Mesir. Dia bukan siapa-siapa. Tetapi karena Tuhan menyertai dia, firman Tuhan mengatakan bahwa dia menjadi orang yang selalu berhasil. Karena apa? Bukan karena dia, tapi karena penyertaan Tuhan. Mungkin tidak ada di dalam bayangan Yusuf
Ketika dia dibuang, waktu dia masih bersama saudara-saudaranya, dia dibuang ke sumur. Kemudian dia dijual kepada orang Midian. Tidak ada di bayangannya dia akan menjadi orang besar kelak kemudian. Tapi itu yang Tuhan kerjakan. Kalau Tuhan menyertai kita, maka sesuatu yang tidak mungkin bagi kita. Ingat dia Tuhan, maka dia sanggup mengerjakan bagi kita apapun itu. Karena tidak ada yang mustahil bagi dia. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mintalah selalu penyertaan Tuhan itu, mintalah selalu Tuhan ada di dalam kita. Sehingga bukan berarti ketika Tuhan menyertai kita maka semuanya akan berjalan dengan lancar. Tuhan seperti membuka jalan sehingga kita hidup dalam segala kemudahan, tidak. Tetapi apapun keadaan kita, ketika Tuhan menyertai kita, maka kekuatan yang daripada Tuhan itu pun menyertai kita, sehingga kita bisa melewati seberat apapun kehidupan. Seperti Yusuf alami, dia tidak punya saudara, dia tidak punya orang tua ketika dia ada di Mesir. Tapi di Mesir pun dia menjadi orang yang mendapat kasih dari tuannya. Artinya apa? Bukan manusia yang bisa membuat. Mungkin kita manusia bisa katakanlah ya berbuat baik supaya orang bisa mengasihi kita. Tapi belum tentu juga dia bisa merespon itu dengan mengasihi kita dengan benar. Kecuali Roh Kudus yang menggerakkan hatinya. Dan itu terjadi pada Yusuf. Dia mendapat kasih tuannya, dia yang bukan siapa-siapa, dia yang tidak punya siapa-siapa, bahkan dia mendapat kasih tuannya. Tapi tidak sampai di situ, kemudian perjalanan hidup Yusuf dia masuk penjara, tapi dalam keadaan itu pun, di situ pun Tuhan menyertai dia, di situ pun Tuhan tunjukkan kasihnya kepadanya. Sehingga akhirnya apa? Sampai pada apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupan Yusuf, dia kemudian keluar dari penjara dan dia menjadi orang yang besar di Mesir. Orang yang tidak punya siapa-siapa, orang yang tadinya tidak dianggap karena dia adalah seorang budak, tapi kemudian dia bisa menjadi seorang yang berpengaruh dan punya pengaruh yang besar di Mesir. Kalau bukan Roh Kudus, kalau bukan Tuhan yang menyertai, itu tidak akan bisa terjadi. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin keadaannya sulit sekarang. Mungkin apa yang kita rencanakan sudah tidak terjadi. Mungkin apa yang kita sudah pikirkan, apa yang kita sudah susun-susun, sepertinya berantakan. Tapi ingat, kita punya Roh Kudus di dalam kita. Dan tetap jaga itu. Kalau kita punya itu, maka apapun keadaannya, Dia yang akan memberikan kita kekuatan. Supaya apa? Supaya kita bisa melewati semuanya. Sesulit apapun itu. Kalau Roh Kudus menyertai kita, maka Dia yang akan menolong kita melewati kesulitan-kesulitan kita. Maka Dia yang akan memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk kita bisa melewati apapun tekanannya. Kau merasa sendiri? Ingat, ada Roh Kudus bersamamu. Jangan pernah merasa sendiri. Engkau merasa tidak punya siapa-siapa, engkau merasa tidak ada siapa-siapa yang bisa engkau ajak berbicara, berkomunikasi. Ingat, ada Roh Kudus di dalammu dan engkau tinggal berbicara melalui doa dan penyembahanmu kepada Tuhan. Ada Roh Kudus loh di dalam kita. Oleh sebab itu, jagalah penyertaan Tuhan itu. Kalau kita kembali kepada Injil Yohanes pasal yang ke-14 tadi, Yohanes pasal yang ke-14, kalau kita perhatikan ayat sebelumnya, ayat yang ke-15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Diawali dengan itu. Jadi kalau kita mau Roh Kudus yang di dalam kita itu terus menyertai kita, ingat, kasihi Tuhan, lakukanlah segala perintahku. Maka dia akan berdiam. Yusuf tidak berubah walaupun dia harus dipenjara, walaupun dia harus dijual, dia tetap menjadi orang yang takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan tetap menyertai dia.
Oleh sebab itu keadaan bisa menyulitkan kita, tekanan bisa membuat kita susah, tapi tetaplah jaga hatimu supaya apa? Roh Kudus yang diam di dalam kita itu tetap ada dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Sehingga apapun yang kita hadapi saudara-saudara tidak membuat kita kalah, tidak membuat kita jatuh, tapi justru kita membuat kita semakin mengerti kemana ini Tuhan mau bawa kita. Kemana Tuhan mau bawa kita. Yakinlah kalau Dia beserta kita, maka kita akan berhasil. Kita akan berhasil. Haleluya. Jadi kesempatan yang ada ini mari gunakan. Mintalah Roh Kudus, teruslah sertai aku. Lewat apa kita bisa berkomunikasi? Lewat doa, lewat pujian penyembahan kita. Belajarlah saudara-saudara bagaimana apa itu Roh Kudus. Mungkin ada di antara saudara-saudara, mungkin ada di antara anak-anak muda belum mengerti, belum tahu gimana sih. Saudara tidak akan pernah mengalaminya kalau saudara tidak pernah mencoba untuk berdoa. Coba berdoa, coba fokuskan hatimu ketika engkau menyembah. Menyembah itu bagaimana? Puji saja Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Keluarkan itu kata-kata dari mulutmu, dari hatimu dengan kesungguhan. Maka Roh Kudus itu sendiri yang akan menuntun dan membimbing engkau nanti masuk di dalam pujian penyembahan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Biar waktu yang ada kita pakai untuk kita memuji Tuhan. Mau saudara mau lebih panjang sesudah habis nanti video ini akan selesai. Saudara mau terus menyembah, teruslah menyembah. Dia tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Oleh sebab itu kalau saudara masih rasa haus, terus sembah Dia, terus puji Dia, terus agungkan Dia. Sampai engkau nikmati, engkau rasakan Dia menjamah engkau. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Kita naikkan pujian seperti rusa yang haus. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita nikmati hadirat Tuhan dimanapun saudara berada. Haleluya, haleluya, haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku. Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal kami Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, ini hati kami Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang
menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, haleluya, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau pribadi yang mengenal kami Tuhan. Roh Kudus, Engkau ada menyertai kami, Engkau ada di dalam kami. Terima kasih, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Bawa kami terus semakin indah di hadapan-Mu. Bawa kami terus jadi pribadi-pribadi yang rindu bersekutu dengan Engkau, rindu mengenal Engkau lebih dalam lagi, rindu terus menikmati hadirat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu dimanapun berada. Dalam setiap kerinduan masing-masing Tuhan kenal, Tuhan puaskan setiap kami yang rindu. Berkati perangkaian ibadah doa kami sepanjang beberapa hari ke depan lagi Tuhan. Roh Kudus bekerja menyegarkan lagi kami umat-Mu Tuhan. Memuaskan, memenuhkan kami lagi dengan kuasa-Mu Tuhan. Sampai kami Tuhan benar-benar merasakan, menikmati kepuasan yang daripada Tuhan. Kepuasan jamahan yang daripada Roh Kudus itu sendiri. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.